Cek 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 1 2 3 low. Penting nggak penting? Pentingin aja lah. Nah nih tapi gue mau nanya nih, maksudnya mau tahu tanggapan kalian tentang pernah dengar sih teorinya Adolf Hitler yang dia mengatakan kebohongan yang dikabarkan terus menerus maka akan menjadi kebenaran. Nah itu gimana tanggapan kalian? Mau siapa dulu? Masih teori dulu deh. Oke. Apa? Itu yang tadi kebohongan yang dikatakan terus menerus itu bakal jadi kebenaran. Itu sama kayak yang tadi itu, habit of mind itu. Karena ketika lu ngelakuin sesuatu, misalkan lu mengatakan bohong kepada seseorang yang seseorang itu benar-benar nggak tahu gitu. Nah orang itu tersebut akan ibaratnya memberitahu ke yang lain pun dengan kebohongan itu. Jadi kebohongan itu akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran kayak gitu. Jadi kayak gitu, sistemnya seperti itu. Gitu. Ya itu kan, ya itu. Coba kalau tanggapan lu, sebelum gue lanjut. Ada juga propaganda yang dia tuh nggak cuman kebohongan aja loh. Gimana itu? Jadi benar sekali bohong, sekali benar sekali bohong gitu. Jadi kadang ketika orang bilang dia ini bohong tapi lo kok benar gitu. Terus ketika bilang dia mikir benar gitu ya. Ternyata ada bohongnya juga. Lama-lama orang bodo amat dan yaudahlah biarin gitu. Jadi kadang nggak dianggap benar juga, tapi ya udah dibiarin gitu. Dibiarin kebenaran itu diakui gitu. Yang tadi kalau yang Adolf Hitler itu kan itu perspektif saya sama Bayu. Sedangkan sebenarnya harusnya itu dibahas di area nazisme punya Adolf Hitler, nazisme ininya. Gitu. Sedangkan tadi itu penjelasan yang tadi itu perspektif saya sama Bayu tentang propaganda ataupun itu gitu. Soalnya kan kita ini kan hidup di zaman abu-abu ya, yang dimana semua itu penuh dengan konspirasi propaganda yang dibuat oleh orang-orang lama sampai kita tuh sekarang bingung mau yang mana yang benar gitu loh. Nah ya kan sampai bingung banget gitu kan. Nah makanya di sini nih berarti hal yang seperti itu emang benar-benar buruk ya menurut gue. Sampai anak-anak cucunya itu jadi kebingungan karena mereka dengan konspirasi yang mereka buat dan propaganda. Lama-lama orang berpikir bahwa ya kebenaran itu sifatnya subjektif gitu. Iya, benar ya. Ya. Jadi saya nggak banyak kenapa, ya itu jadi latar belakang kenapa orang-orang sekarang tuh kayak apatis dan gampang lupa banget. Karena gini, ya contohnya deh, yang kayak RUU kemarin kita ribut sampai seluruh mahasiswa itu ikut demo, itu kan yang ikut-ikut aja itu kan mereka ya udah ikut-ikut aja kan, ya kan, yang ikut-ikut ya. Tapi kan ada mungkin yang diskusi yang ini, nah itu doang yang masih bertahan dengan ininya. Tapi kalau yang mereka yang cuma ikut-ikutan doang, selesainya habis itu lupa. Dan walaupun RUU KPK itu disahkan pun, ya udah, yang memperjuangkan itu orang-orang yang sering diskusian lagi. Tapi kalau misalnya yang cuma ikut-ikutan doang, ya udah lupa, bodo amat. Nah itu sih ya dampak dari kebohongan yang menjadi kebenaran itu, sehingga kita sekarang ini hidup di zaman abu-abu yang kita nggak tahu yang mana yang benar, sehingga kita menjadi apatis. Ya, yang kalau mereka itu memang nggak bisa disalahkan itu kan. Kalau Jeremy Bentham itu kalau moralitas itu kan apa sih yang itu? Kalau mereka mau bisa diejat bisa menganggap etis tidak etisnya itu kan kalau mereka udah bebas gitu. Sedangkan kalau yang tadi itu ketika mereka demo atau apa gitu kan entar setelahnya bersifat apatis, dilihat dulu dia tuh disuruh apa enggak gitu kan. Itu kan mesti ada instruksi dari kelompok, itu masuknya ntar ke sosionomi gitu. Jadi ada instruksi dari sosionomi itu apa? Ya tadi itu moralitas yang berdasarkan misalkan lu punya organisasi, lu misalkan suruh ke sana gitu melakukan sesuatu tindak kejahatan, tapi karena organisasi lu gitu. Nah itu lu tidak bisa, orang harusnya nggak bisa ngejudgement lu, oh itu nggak etis gitu kayak gitu, itu nggak bisa karena lu nggak bebas, karena ada sebuah kelompok yang di belakang lu itu yang itu. Jadi levelnya ada, yang pertama itu anomi. Anomi itu dia levelnya anak-anak, dia masih egois gitu. Dia kan masih suka-suka dia masih itu. Nah itu belum bisa di judgement etis tidak etisnya. Terus yang kedua itu ada heteronomi. Lu masih ngikutin, lu masih ngikutin kata kiai lu, berarti benar gini-gini. Lu masih ngikutin orang tua lu masih belum bebas. Nah yang ketiga sosionomi itu
lu ngikutin kelompok lu gitu untuk melakukan suatu tindakan gitu. Misalkan lu merkosa cewek gitu kan, tapi kalau gua nggak merkosa, gua dibunuh sama kelompok gua gitu. Ya itu kita nggak bisa ngejudgment itu etis tidak etis gitu. Kecuali yang terakhir lu udah otonomi, udah bebas gitu, baru lu bisa banyak lu ngambil dari perspektif orang, pemikiran orang, lu timbang mana baik buruknya, itu baru bisa kita ngejudgment etis tidak etisnya kayak gitu. Itu seperti itu. Mantap sekali. Luar biasa.